Gelar boleh panjang kayak rel kereta, kitab nasab bisa tebal kayak kamus Arab, tapi kalau DNA-nya beda jalur, ya jangan-jangan salah naik pohon keluarga. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dastamer. Balik lagi bareng Gibda, gibah dikit aja tapi tajam dan bikin mikir. Hari ini kita bahas satu tema yang kadang dianggap sakral, tapi ternyata bisa juga didekati pakai logika. Ngaku sadah boleh, ngaku keturunan Nabi juga silakan, tapi kalau DNA-nya bilang beda, ya masa iya kakek buyutnya bisa pindah jalur genetik tanpa pamit? Jadi gini, Sobat Dastamer, banyak orang yang ngaku sebagai sadah keturunan Nabi Muhammad SAW, baik jalur Hasan maupun Hussein. Silsilah mereka panjang banget loh. Kitab nasabnya juga rapi dari abad ke-1, 2, 3, sampai ke-5, dan seterusnya. Ada banyak sadah yang sudah tercatat di sejarah dan tetap dijaga nama besarnya. Tapi, kalau kamu cek DNA mereka, hasilnya malah bikin bingung. Mereka malah berhaplogrup G, bukan J1, yang seharusnya khas dari keturunan Nabi Muhammad. Nah, beberapa contoh, yuk kita sebutkan satu persatu, biar lebih jelas. Ada Sada al-Shirazi, Sada al-Qazwini, Sada al-An-Naimi, Sada al-Jammaz al-Hasani, Sada al-Makbakoni, Sada al-Anasur al-Idrisi al-Hasani yang ada di Yordan. Masih ada Sada al-Barzanji, Musawi Husaini, Sada al-Bayat, Sada al-Musawi, Sada al-Rifai al-Musawi, Sada al-Haidari, sampai Sada al-Musyashi. Semua ini merupakan keturunan langsung dari para sadah yang dijaga nasabnya dengan sangat teliti. Tapi kenapa kok mereka semua punya haplogrup G? Bukan cuma satu atau dua orang, ini banyak loh. Mereka juga keturunan Nabi, tapi haplogrupnya berbeda jauh dengan yang diharapkan, seperti haplogrup J1 yang lebih sering ditemukan pada keturunan asli Jazirah Arab. Oke, kita nggak boleh asal bicarakan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa benar sadah-sadah ini memiliki nasab yang sama dengan Nabi Muhammad? Atau ada hal lain yang perlu kita pertanyakan di sini? Kitab nasab itu ditulis oleh manusia berdasarkan cerita, catatan, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, DNA itu beda, itu adalah sidik jari alam yang sudah ada sejak kita dilahirkan. Ciptaan Tuhan yang tidak bisa diubah-ubah atau disalin begitu saja. Warisan sejati yang diturunkan dari nenek moyang kita yang sebenarnya bukan dibuat-buat. DNA itu bersifat permanen dan jujur, bukan seperti kisah-kisah yang bisa disesuaikan atau dibuat lebih indah. Kalau nasab bisa ditulis dengan tinta dan kertas, DNA ditulis dengan cara yang berbeda pada sel tubuh kita dengan ketelitian yang tak bisa diabaikan. Bukan cuma hitungan angka atau kata-kata, tapi bukti biologis yang langsung ditanamkan dalam tubuh kita sejak pertama kali kita diciptakan. Sekarang, mari kita pertanyakan lagi. Kenapa banyak sadah yang secara silsilah mengaku keturunan Nabi, tapi secara genetika tidak sejalan dengan yang diharapkan? Apa mungkin kita sudah terlalu lama terpaku pada tradisi dan silsilah, hingga kita lupa bahwa kadang kebenaran datang dari tempat yang tak terduga? Jangan salah, ini bukan tentang siapa yang lebih mulia, tapi tentang mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu kita pelajari lebih dalam, terutama tentang bagaimana warisan kita sesungguhnya diturunkan. Karena pada akhirnya yang benar-benar menentukan siapa kita bukan hanya catatan sejarah, tapi juga warisan biologis yang ditanamkan oleh Tuhan. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa kamu, bukan cuma lihat nasab di kitab, tapi juga lihat apa yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, ada satu hal menarik yang perlu kita bahas. Kenapa Kiai Imaduddin, seorang tokoh yang dikenal luas dalam membahas masalah nasab dan keturunan, kok nggak pernah mengupas soal ini? Banyak orang mengira kalau beliau lebih memilih untuk diam tentang topik ini. Padahal, kalau kamu lihat dengan jernih, Kiai Imaduddin sering mengingatkan kita untuk tidak terlalu terjebak dalam anggapan bahwa segala sesuatu yang tertulis di kitab nasab itu sudah mutlak dan tidak bisa dipertanyakan. Mungkin Kiai Imaduddin juga tahu bahwa di balik silsilah yang terlihat rapi, ada fakta lain yang mungkin lebih kompleks. DNA yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin adalah hal yang tidak ingin dia gali lebih dalam. Mungkin karena itu bisa membuka topik yang lebih besar, yang bisa menimbulkan kebingungan dan perdebatan yang tak berujung. Tapi kita, sebagai umat yang ingin tahu, tentu punya hak untuk mencari tahu lebih banyak kan?
Kita tidak boleh hanya diam dan menerima begitu saja tanpa menganalisis dengan lebih mendalam. Mungkin itulah alasan Kiai Imaduddin tidak memilih untuk membahas soal Sada dan haplogrup ini secara terbuka karena ada banyak yang harus kita renungkan. Makanya, jangan buru-buru bangga hanya karena ada gelar Sayyid atau Habib di depan nama kalau genetikanya malah beda cabang pohon keluarga. Itu cuma label dastamer yang nggak menjamin kamu lebih asli dari yang lain. Karena warisan sejati nggak bisa dilihat cuma dari silsilah, tapi dari apa yang ada dalam darah kita, warisan Tuhan yang sesungguhnya. Karena kadang, gibah dikit aja bisa lebih jujur daripada ceramah yang takut salah sentuh nasab. Jadi Sobat Dastamer, kesimpulannya sederhana, kitab bisa diwariskan, gelar bisa diturunkan, tapi DNA, itu cuma Tuhan yang tahu dan kasih langsung ke tubuh kita. Jangan cuma bangga pakai sorban dan silsilah panjang, kalau ternyata pas dicek, genetikanya malah muter di G, bukannya J1 jalur Arab. Sampai di sini dulu gibahan kita. Kibda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam.